Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kompetensi dasar yang akan dipelajari 3.28 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. 4.28 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Pembahasan kali ini yaitu statistika part 2. Ibu akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran untuk gambaran data yang diambil dari sampel dan mewakili populasinya. Misalkan kumpulan data berikut adalah nilai ujian kompetensi dasar dari 20 siswa kelas 11 akuntansi. Dari kumpulan data yang tercantum di atas, kita tidak mempunyai gambaran atau kesimpulan apa-apa tentang nilai-nilai yang terdapat dalam kumpulan data tersebut. Ada 3 nilai statistik yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kumpulan data di atas, yaitu rataan, median, dan modus. Oleh karena itu, rataan, median, dan modus disebut sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. A. Data tunggal. Yang pertama kita akan bahas mean. Min, X bar atau X rata-rata adalah nilai rata-rata suatu data yang diperoleh dari jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya data. Data yang pertama, kedua, sampai data ke N. Rumusnya adalah X bar atau X rata-rata sama dengan X yang data pertama sampai data ke N dibagi dengan N. Kemudian yang kedua, median. Median adalah posisi nilai datum yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Jika N ganjil, maka median sama dengan sama dengan urutan data ke X, di mana setengah dalam kurung N ditambah 1 rumusnya. Kemudian jika N genap, maka median sama dengan urutan data ke setengah dalam kurung data setengah kali N ditambah X dikali setengah N tambah 1. Kemudian yang ketiga, modus. Modus adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Contoh nilai rapor seorang siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut: 7, 8, 8, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 7. Tentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari nilai rapor tersebut. Nah, kita jawab. Pertama kita cari dulu yang diketahui nilai rapotnya. Kemudian yang ditanya adalah nilai rata-rata, median, dan modus. Kemudian jawab. Yang pertama kita cari dulu nilai rata-rata. Nah, kita urutkan datanya dulu. Kita susun data yang pertama sampai data ke 10.
Dan didapatlah, kita hitung N-nya sama dengan 10. X bar sama dengan X1 atau data yang pertama ditambah data kedua sampai data terakhir, sampai data ke N, yaitu data ke 10 kemudian dibagi dengan N. Kita hitung nilainya atau kita ganti nilai data pertama dengan 7, data kedua 8, sampai data ke 10 itu 7, kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. Sehingga X bar sama dengan 74/10. Sehingga didapatlah rata-ratanya atau min sama dengan 7,4. Kemudian yang kedua, median. Terlebih dahulu diurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga data yang pertama itu 6, kedua 6, ketiga 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, dan data ke-10-nya adalah 9. Maka median sama dengan urutan data ke setengah dalam kurung, data setengah dikali N ditambah setengah dikali N ditambah 1. Kita menggunakan rumus ini karena datanya genap. Median sama dengan setengah dalam kurung X setengah dikali 10, ganti N-nya dengan 10, ditambah X dalam kurung setengah dikali 10 ditambah 1. Diperolehlah hasilnya setengah dalam kurung data ke-5 ditambah data ke-6. Data ke-5 kita ganti nilainya adalah 7, kemudian data ke-6 adalah 8. Sehingga diperoleh median sama dengan setengah dalam kurung dikali 15, hasilnya adalah 7,5. B. Data berkelompok. Yang pertama kita bahas yaitu data berkelompok untuk mencari nilai min atau X rata-rata. X rata-rata rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi menggunakan rataan sementara, yaitu simpangan rataan. X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Kemudian pengkodean atau coding. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma Fi dikali UI per sigma Fi dikali P. Kemudian yang kedua, median. Rumus untuk mencari data kelompok median data kelompok yaitu tepi bawah median atau TBME ditambah setengah N dikurang sigma F kelas median per sigma per frekuensi median dikali P panjang atau interval kelas. Rumusnya TB itu adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Kemudian N banyaknya data. Sigma F kelas median itu jumlah frekuensi sebelum median. Kemudian frekuensi 2 itu sama dengan frekuensi kelas yang memuat median. P yaitu panjang atau interval kelas. Kemudian rumus mencari modus adalah TB ditambah DI per DI ditambah D2 dikali P. TBMO sama dengan tepi bawah yang memuat modus, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian P sama dengan panjang atau interval kelas. Kita masuk ke contoh. Dari 80 orang guru yang mengikuti workshop Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, dikelompokkan berdasarkan umur menjadi 5 kelas seperti terlihat pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini ada tabelnya berdasarkan umur, frekuensi. Intervalnya dari 30 sampai 34 itu frekuensinya 25, 35 sampai 39 21, 40 sampai 44 18 frekuensinya, 45 sampai 49 12. Ya, yang ditanya umur, rata-rata, median, dan modus. Langkah penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan dulu titik tengah dari interval 30 sampai 34. Diperolehlah hasilnya 32. Kemudian 35 sampai 39 ini 37. Kemudian dapat nilai tengah selanjutnya 42, 47, 52. Kemudian
frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi 25 kali 32 hasilnya 800, 21 kali 37 777, 18 kali 42 756, 12 kali 47 564, kemudian 4 dikali 52 hasilnya 208. Kita jumlahkan hasilnya Fi kali Xi sama dengan 3105. Sehingga X bar atau meannya rata-ratanya didapat adalah 3105 bagi 80 adalah 38,81. Selanjutnya median. Nah, untuk mencari median kita cari dulu tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dari interval itu adalah 30, 35, 40, 45, 50. Sehingga ketika dikurang 0,5 hasilnya 29,5, 34,5, 39,5, 44,5, 49,5. Kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya, yaitu yang pertama 25, kemudian 25 ditambah 21 hasilnya 46, kemudian 25 tambah 46 hasilnya 64, ditambah lagi hasilnya 76, 80. Jadi banyaknya data adalah atau frekuensi kumulatif data tersebut adalah 80. Kita masukkan ke rumus. Pertama kita cari dulu median atau kelas median di interval yang mana. Dengan setengah N sama dengan setengah dikali 80, hasilnya 40. Dan didapatlah kelas median terletak pada interval atau kelas 35 sampai 39. Dan panjang intervalnya sama dengan 5 atau panjang kelasnya 5. P-nya sama dengan 5. Nah, tepi bawahnya 34,5 atau TB mediannya di 34,5. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 21. F2 ya, frekuensi kelas median. Kemudian sigma frekuensi sebelum kelas median adalah 25. Kemudian N banyaknya data adalah 80. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Median sama dengan rumusnya yaitu adalah tepi bawah median ditambah setengah kali N dikurang sigma frekuensi sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikali P. Kita ganti nilainya. TB sama dengan 34,5 ditambah setengah dikali N-nya adalah 80 dikurang sigma frekuensi kelas median yaitu 25 per frekuensi mediannya adalah 21 dikali P-nya 5. Sehingga diperolehlah hasilnya 34,5 ditambah 3,57 yaitu hasilnya 38,07. C. Modus atau MO. Nah, untuk mencari modus, kita lihat frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu adalah 25 dan itu terdapat di kelas 30 sampai 34 intervalnya. P-nya sama dengan 5. Kemudian kita cari dulu D1-nya 25 dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. 25 dikurang 0 sama dengan 25. Selanjutnya, kita cari frekuensi selisih frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya, yaitu D2 sama dengan 25 kurang 21 hasilnya 4. Selanjutnya kita masukkan ke rumus modus yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Ganti nilai TB-nya 29,5 ditambah D1-nya 25 per 25 ditambah D2-nya 4 dikali P5. Hasilnya adalah 29,5 ditambah 4,5 yaitu 33,8 hasilnya.
Modusnya adalah 33,8. Demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga penjelasan materi tadi dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.